Shalom, salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus untuk semua saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam renungan pagi bersama Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di Amsal 18 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Saudara, kita sudah melihat di dunia ini, sekian lamanya manusia hampir tidak peduli dengan Tuhan, melupakan Tuhan, dan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Karena selama ini, kebanyakan dari manusia berpikir bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia dapat lakukan, itu adalah kekuatan dari dirinya sendiri. Tetapi tiba-tiba beberapa bulan terakhir ini, kita tahu ada sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi, di mana dunia dilanda oleh sebuah wabah sakit penyakit yang sangat mengerikan dan juga mematikan, yang kita kenal dan kita dengar disebut virus corona atau COVID-19. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun, sehingga tiba-tiba tak ayal lagi semua manusia dibayang-bayangi oleh ketakutan, dibayang-bayangi oleh kecemasan, karena melihat dan mendengar ada begitu banyak korban, nyawa yang sudah bergelimpangan, tidak sanggup untuk bertahan hidup ketika diserang oleh sakit penyakit ini. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini sebagai orang percaya? Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini bukan untuk supaya saudara ada di dalam intimidasi ketakutan, tapi sebaliknya saya ingin menyampaikan kabar baik sesuai dengan firman Tuhan. Di atas dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, nama Tuhan yang dikatakan di sini adalah Yahweh. Tuhan itu disebut Yahweh dalam bahasa Ibrani, artinya God of Covenant, Tuhan perjanjian. Tuhan yang berjanji untuk kita orang percaya adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji itu. Itu satu hal yang saudara perlu ketahui. Dan dikatakan namanya, nama Tuhan, salah satu nama Tuhan disebut El Shaddai. Artinya mengelilingi, menaungi, yang mengungkungi, yang melindungi kita sebagai anak-anaknya. Itu terdapat dalam Mazmur 91 ayat 4. Dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Inilah salah satu nama dari Tuhan yang luar biasa yang dipersiapkan untuk saudara dan saya. El Shaddai, ada naungan Tuhan yang dimana kita tidak melihat secara alam nyata, tetapi saudara dan saya percaya secara rohani ada proteksi. Oleh karena itu disebut di dalam The Message Bible, place of protection, menara yang kuat. Dia adalah nama yang kuat. El Shaddai juga disebut menara yang kuat, place of protection. Menara yang kuat ini sebenarnya berbicara tentang Yesus Kristus adalah batu karang kita. Saat ini kita sedang menghadapi pergumulan ini. Bukan cuma kita, seluruh warga dunia sedang menghadapi ini. Tetapi mari kita lihat bahwa hari ini hidup kita diletakkan di atas batu karang yang kuat. Badai, tantangan, cobaan pasti datang, tetapi setiap rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan hanyut, saudara. Artinya kita tidak akan dibawa di dalam ketakutan, kita tidak akan mengalami kekalahan iman. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Dan di sini dikatakan dalam ayat ini, yaitu poin berikutnya ini, menara yang kuat dan orang benar. Orang benar ini adalah saudara dan saya. Ini berbicara tentang identitas orang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya. Orang percaya di dalam Kristus. Kadang-kadang kita lupa siapa diri kita. Saya mau beritahu, atau firman Tuhan juga sudah memberitahu kepada saudara. Saudara statusnya adalah orang benar. Benar bukan apa yang saudara perbuat, tetapi benar karena apa yang Yesus perbuat, dan menjadi benar karena apa yang saudara percayai tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita
pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu yang membuat identitas kita hari ini orang benar. Seringkali orang Kristen diintimidasi oleh karena dia berpikir dirinya masih penuh dengan dosa. Karena memang pada kenyataannya kita masih bisa berbuat salah. Tetapi ketika Tuhan memandang saudara hari ini, Dia memandang saudara dan saya adalah orang benar. Dan orang benar adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan, pertolongan, kasih, kuasa dari Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan orang benar berlari. Kata berlari di sini adalah sebuah tindakan iman untuk kita semua, saudara. Ketika terjadi situasi seperti ini, apa tindakan iman kita? Tindakan iman kita adalah tentunya satu, tetap percaya. Jangan takut. Dan pada saat kita tetap berfokus kepada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan kita, maka Dia adalah sumber hikmat, memberikan hikmat kepada saudara. Karena saudara percaya kepadanya. Hikmat itu menuntun saudara untuk melakukan apa yang perlu saudara lakukan dan tidak melakukan apa yang tidak perlu saudara lakukan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika kita berlari dituntun oleh Tuhan, dan kita akan selalu berfokus kepada karya Kristus. Kita akan selalu melihat Dia, sehingga kalimat terakhir dari ayat ini berkata, berlari dan ia menjadi selamat. Ini sebuah kepastian untuk kita, saudara. Kita memang masih tinggal di dunia yang tidak luput dari penderitaan dan segala hal yang buruk. Tetapi satu perkara saudara mesti tahu dan saudara mesti ingat, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji dan yang menepati dan terus menepati janjinya untuk kita. Sekalipun kita menyangkal Dia, tetapi Dia tidak pernah menyangkal kita. Sebagai apa? Sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Karena itu tetap percaya, karena tempat perlindungan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Karena kasih-Mu kami boleh ada dan bangun pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami sudah menerima makanan rohani, renungan pagi bersama Engkau. Biarlah ini menguatkan kami, memberikan pengharapan, kekuatan dan sukacita menjalani hari yang baru. Kami terima dengan iman, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan, karena bilur-bilur Yesus adalah kekuatan, kesembuhan dalam hidup kami. Dan firman-Mu adalah kekuatan untuk kami tetap percaya dan berharap kepadamu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, terima kasih. Saudara sudah mengikuti program Renungan Pagi. Harapan dan doa kami saudara diberkati dan penuh sukacita menjalani hari ini. Selalu semangat, penuh sukacita, karena Yesus bersama dengan kita. Immanuel. Haleluya. Amin.